Euforia kucuran dana penanganan COVID-19 dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan. Insentif yang sejatinya bertujuan menjaga semangat juang tenaga kesehatan nakes tak luput diselewengkan. Markup, penggelapan, korupsi atau apapun itu ditemukan hingga tingkat puskesmas. Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, salah satu wilayah yang tercoreng namanya karena dugaan penyelewengan anggaran nakes COVID-19. Betapa tidak, dari 15 puskesmas di kabupaten itu, seluruh kepala puskesmasnya harus menjalani pemeriksaan kejaksaan karena diduga mengambil dana yang bukan haknya. Satu kepala puskesmas sudah dijadikan tersangka. Sementara, 14 lainnya mencoba berdamai dengan mengembalikan dana yang pernah singgah di kocek mereka. Saudara, tenaga kesehatan sebagai kelompok berjasa di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dijamin oleh pemerintah melalui Kemenkes nomor 437 tahun 2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang dilibatkan. Ironisnya, insentif untuk para nakes banyak diselewengkan dan memaksa penegak hukum turun tangan. Di Bintan, Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri setempat tengah menyelidiki dugaan pelanggaran insentif tenaga kesehatan COVID-19 yang terjadi di sejumlah puskesmas di wilayah itu. Kepala Puskesmas Selokop Zailendra yang jadi pertama ditetapkan sebagai tersangka. Situasi ini diduga memicu gelombang pengembalian uang insentif nakes oleh 14 kepala puskesmas di Kejari Bintan senilai 500 juta rupiah lebih beberapa waktu lalu. Sudah sejauh mana perkembangan kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bintan dan bagaimana pandangan hukum tentang dugaan markup atau penggelembungan dana insentif nakes di tengah mewabahnya pandemi COVID-19? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Wilson TV, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi. Pak Fajrian, terima kasih atas waktu dan untuk program YouTube, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan kita juga hadirkan pengamat hukum pidana Muhammad Faizal. Pak Faizal, terima kasih, Pak, atas waktu dan untuk program YouTube. Sama-sama. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita mulai diskusi kita ke Pak Fajrian Yustiardi terlebih dahulu, Kasipidsus Kejari Bintan. Pak Fajrian, kita mengetahui penggelembungan dana atau markup di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan. Awalnya kasus ini tercium oleh Kejaksaan Negeri Bintan, bagaimana, Pak? Ya, bisa saya jelaskan. Awal mulanya sekitar pertengahan bulan November, itu kami mendapatkan ada laporan dari masyarakat bahwasanya ada dugaan pembagian insentif kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian adanya transfer yang seharusnya diterima oleh nakes, nah, itu dikumpulkan oleh salah satu koordinator atau surveillance. Nah, kemudian itu dibagikan. Nah, atas dasar seperti itu ada laporan ke kami bahwasanya pembagian ini tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu kami dalam hal ini menerima laporan tersebut, kemudian kami telaah sehingga keluarlah sprint penyelidikan awal. Tidak sesuai dengan peruntukan itu maksudnya seperti apa? Apakah orang yang tidak bekerja sebagai nakes tersebut menerima insentif atau seperti apa? Awalnya memang kami belum tahu. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan, penyelidikan, terbongkar semuanya. Jadi terutama di Selekop dulu. Nah, kami melakukan pemanggilan, kemudian akhirnya terbongkarlah itu modus-modus yang salah satunya minjam nama, kemudian di jam hari kerjanya di markup, digelembungkan hari kerjanya. Dana itu disalurkan kepada tenaga kesehatan, masyarakat atau seperti apa? Nah, ini kan bicara masalah insentif. Nah, jadi suatu program dari pemerintah pusat yang di dananya ada di daerah, yang kemudian dana tersebut sebenarnya ini buat penghargaan bahwasanya nakes ini yang sudah berhadapan bertaruh nyawa diberikan insentif atau penghargaan berupa uang. Nah, jadi yang mana nakes ini maupun ASN atau tidak yang berhadapan menghadapi pasien COVID langsung itu yang berhak mendapatkan. Sejauh ini kasus ini bergulir, apakah ada tersangka? Berapa jumlahnya jika ada tersangka? Nah, untuk Selekop dari awal kami melakukan penyelidikan, kemudian kami naikkan statusnya ke penyidikan. Pada tanggal 30 Desember, kami menetapkan Kepala Puskesmas Selekop sebagai tersangka. Sementara baru satu yang kami tetapkan sesuai dengan sprint penyidikan kami. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat tadi ya, Pak ya? Ya, betul. Modus yang digunakan oleh
Dr. Zailendra ini apa Pak? Modusnya dia mengarahkan atau menyuruh surveillance untuk mengelola data orang-orangnya yang sesuai dengan permintaan ataupun sesuai dengan yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Orang-orang itu saja yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada orang-orang yang tidak bekerja, terutama itu sendiri Pak kepala puskesmas. Dia tidak bekerja menghadapi pasien COVID, namun mendapatkan full insentif COVID. Karena wajibnya mendapatkan insentif itu adalah nakes yang berjuang langsung ya menghadapi COVID-19. Berapa jumlah orang Pak yang tidak menghadapi COVID-19 tersebut, kemudian dimasukkan dana insentifnya tersebut di dalam anggaran? Yang kami dapat itu Puskesmas Selekop itu sekitar penyerapan anggarannya sekitar 1, sekian M pada tahun-tahun anggaran dari Maret 2010 hingga Juli 2021. 2020 sampai 2021. Kemudian kami lakukan permintaan perhitungan atau kepada auditor di Kejaksaan Tinggi. Itu kemarin baru konsultasi, baru hitung-hitung sekitar 400 sampai 500 juta yang kami sudah temukan. Itu di Puskesmas Selekop ya? Selekop. Jika di puskesmas lain seperti apa Pak? Ini karena kita berbicara yuridis untuk perkara ataupun 14 puskesmas lainnya belum kami lakukan proses lebih lanjut. Namun sebelum kami lakukan proses lebih lanjut, nah mereka dengan inisiatif sendiri, dengan kolektif kolegial mendatangin kami. Nah, dengan inisiatif tersebut, nah kami sebagai institusi penegak hukum menerima itikat baik. Nah kemudian kami sambut, kami tanya awalnya seperti apa. Nah akhirnya beliau 14 puskesmas, kepala puskesmas ini menyatakan bahwasanya dia mengakui perbuatannya. Nah, bahwasanya dia motifnya sama seperti Selekop. Nah, kemudian mereka berjanji akan mengembalikan yang berpotensi atau tidak bisa dipertanggungjawabkan dana insentif itu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang ditaksir untuk yang Puskesmas Selekop sendiri Pak berapa Pak? Dari penggelembungan atau markup dana insentif nakes tersebut? Ini kami belum dapat hasil tetap dari auditor. Tadi pagi sudah kami obrol sama tim auditor, itu rencana minggu ini selesai sekitar 400-500 juta. Untuk khusus Puskesmas Selekop ya? Kalau yang puskesmas lainnya belum diakumulasikan karena kemarin baru diserahkan uang tersebut kepada Kejari Bintan ya? Kemarin 14 puskesmas mereka menghitung sendiri. Nah, mereka terkumpul sekitar 504 juta sekian. Namun atas pengembalian tersebut kami masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena basic ataupun nakes ini kan bukan untuk menghitung kerugian negara. Nah, makanya kami menggandeng tim auditor dari Kejaksaan Tinggi untuk menghitung, untuk melakukan perhitungan terkait data-data ataupun insentif yang digunakan oleh 14 puskesmas itu. Baik. Saya ingin ke pengamat hukum pidana Pak Muhammad Faizal. Pak Faizal, Anda melihat kasus ini tentunya Anda mengikuti penggelembungan atau markup dana insentif nakes ini di Kabupaten Bintan, khususnya di puskesmas di Kabupaten Bintan. Anda menilai kasus ini seperti apa, Pak Faizal? Iya, yang pertama saya harus mengapresiasi dulu kinerja daripada Kejaksaan Negeri Bintan yang mengungkap kasus ini. Memang kalau kita melihat kronologis yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri tadi, Pak Fajrian mengatakan ini ada pembagian kepada mereka-mereka yang tidak turut serta. Sebenarnya ini kan ada itikat baik jiwa korsa mereka untuk membagikan itu. Tetapi belum tentu niat baik itu dibenarkan secara hukum. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah yang mungkin sedang dilidik oleh pihak kejaksaan untuk mengungkap penyelewengan dana ini seperti apa. Nah, kalau memang itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk penggunaan dana itu, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, artinya memang penggunaan dana-dana misalnya hibah, apakah itu yang terkait dengan keuangan negara, semuanya harus berdasarkan aturan. Nah, ini yang harus dicermati juga kepada pengelola anggaran. Ya, pengguna anggaran juga harus teliti, harus jeli di dalam
membuat pelaporan, pelaksanaan kegiatan, jangan sampai kegiatan-kegiatan itu menjadi suatu kegiatan fiktif atau difiktifkan. Ada kegiatannya, tetapi ditambah dengan pihak-pihak yang tidak terlibat seolah-olah mereka terlibat. Nah, inilah yang tidak diperkenankan secara normatif. Setelah Pak Zelendra ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Puskesmas Selekop, ramai-ramai 14 Kepala Puskesmas lainnya mengembalikan dana insentif nakes di masing-masing puskesmasnya. Anda melihat kasus ini apakah menghilangkan delik pidana yang disangkakan kepada jika nantinya 14 Kepala Puskesmas ini sebagai tersangka, Pak Faisal? Iya, kembali lagi secara normatif kita lihat di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 4 itu sudah disebutkan secara limitatif bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidananya. Artinya, tinggal bagaimana aparat penegak hukum ini untuk melengkapi berkas ya untuk melanjutkan ini. Karena pengembalian itu tidak menghapus pidananya. Karena perbuatan pidana itu sudah selesai dilakukan. Ya. Itikat baik untuk mereka mengembalikan itulah yang akan menjadi pertimbangan mungkin dari hakim nantinya kalau seumpamanya perkara ini dilanjutkan sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan untuk menjadi pertimbangan hakim bahwa ada itikat baik dari para pelaku untuk mengembalikan. Gitu, tetapi tidak menghapuskan pidananya. Apakah tepat jika dikembalikan dana insentif nakes tersebut ke Kejari Bintan atau mungkin ke kas negara atau kas daerah? Iya. Perlu digarisbawahi, kejaksaan ini kan bagian dari pemerintah. Ya, tinggal nanti bagaimana kerugian negara itu nanti akan tetap disetorkan kepada kas negara. Ya, tinggal nanti regulasinya bagaimana kejaksaan itu bisa mengembalikan kerugian negara yang sudah mereka anggaplah diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Bintan ini. Baik. Pak Fazrien, status dari 14 Kepala Puskesmas yang sudah mengembalikan dana insentif nakes ini seperti apa, Pak, sekarang statusnya? Kalau status mereka masih terperiksa. Nah, kemudian perlu saya garis bawahi tadi atas pertanyaan kepada Pak Faisal terkait pengembalian kerugian negara. Nah, untuk perkara Selekop itu puskesmas ataupun tersangka Zelendra itu dalam proses penyidikan. Jadi dalam hal pengembalian negara itu kami dilakukan penyitaan. Nanti kalau proses persidangan selesai, udah inkrah, baru kita setor ke negara. Nah, kemudian yang 14 puskesmas ini sudah kami setorkan ke kas daerah. Kemarin kami dalam hal pengembalian 14 itu sekitar 504 juta. Nah, itu kami mengundang dari inspektorat, dari bank, untuk menyaksikan langsung pengembalian ke kas daerah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 Kepala Puskesmas ini, apa yang ditemukan hal baru, Pak Fajrian? Hal-hal yang baru, atau barangkali ada keterlibatan pihak-pihak lain di luar dari puskesmas barangkali? Belum kami temukan, namun dari awal pemeriksaan dari penyidikan Zelendra, tersangka Zelendra, itu awalnya ada informasi ada pembagian ataupun fee dari dinas. Namun sudah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, mengarah ke beberapa oknum, namun alat buktinya kami belum menemukan lebih lanjut. Jadi kita fokus untuk penyidikan perkara Zelendra. Saya mendapat data bahwa hanya Puskesmas Tambelan ya yang masuk ke tahap penyidikan tahap penyelidikan sampai sekarang. Untuk penyelidikan itu semuanya. 14 itu tahap penyelidikan. Namun yang satu naik status ke penyidikan itu hanya sementara Selekop. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa puskesmas lagi kalau tim merasa alat buktinya cukup, tidak mungkinan kita bisa naik statusnya jadi proses ke penyidikan. Pak Fajrian, apakah Anda mendapat data bahwa berapa jumlah dana insentif dari nakes sendiri yang digelontorkan untuk nakes di Kabupaten Bintan khususnya seperti itu? Nah, untuk puskesmas itu maksimal satu nakes itu maksimal 5 juta. Namun dalam hal hari kerjanya dia kan bervariatif. Ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Nah, kalau sebenarnya mereka real bekerja 10 hari, dia nggak akan dapat 5 juta. Misal dapatkan katakan 3 juta, itu seharusnya dibayarkan. Namun dalam hal penyerapan anggaran mereka, di-fullkan semuanya 5 juta. Dan uang 5 juta ini yang seharusnya ditransfer, diterima oleh nakes ini, kemudian ditransfer lagi ke pengepul ataupun surveillance ini. Kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada nakes yang lain yang tidak namanya tidak diajukan untuk
penyerapan anggaran di dinas. Oke. Gitu. Pak Faisal, Ya. dalam penilaian Anda, apakah langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, Pak, terkait dengan kasus markup atau penggelembungan dana insentif nakes ini? Iya, karena ini sudah tahap khusus kasus ini ya, ini sudah tahap penyelidikan. Sebenarnya ini sudah ranahnya Kejaksaan. aparat penegak hukum Oke. untuk melakukan menyelesaikan penyelidikan ini. Apakah itu nanti naik statusnya menjadi penyidikan atau tidak. Tetapi untuk pencegahannya, saya mengimbau mungkin pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi ataupun memberikan pemahaman kepada aparaturnya, ya, terutama pada pengelola anggaran untuk lebih berhati-hati di dalam melakukan pengelolaan anggaran itu sendiri. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang fiktif ataupun mungkin penerimaan-penerimaan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak terjerat dari proses hukum itu Ya, sendiri. yang Anda nilai apakah sekarang sistem dari penginputan data untuk masuk ke masing-masing rekening dari nakes, katakanlah, apakah memang ada sumber-sumber atau celah-celah untuk dilakukan markup barangkali atau penggelembungan? Ya, jadi kalau kita melihat modus itu banyak ya, korupsi itu sendiri. Bisa dari kegiatannya yang fiktif, kemudian juga dari pelaporan yang fiktif juga, ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah lemahnya, kalau saya menganggap adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam ini mungkin inspektorat ataupun pemeriksa lainnya. Nah, sehingga terjadilah celah-celah untuk mereka bisa melakukan tindak pidana itu sendiri. Padahal kalau pengawasan itu sendiri sudah dilakukan dengan ketat, dengan sistem yang sudah tersentralisasi, pengawasannya akan lebih mudah. Oke, baik. Pak Fajrin, apakah ada arahan khusus dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Pak, terkait dengan masing-masing dari kejaksaan negeri di kabupaten kota untuk fokus membongkar ataupun menelisik lebih jauh terkait dengan sektor kesehatan kita, Pak, di kabupaten kota? Ya. Apakah ada perintah khusus barangkali dari Kejati, Pak? Kalau perintah khusus dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau hanya segera dituntaskan perkara insentif nakes di Kabupaten Bintan secara profesional dan secara bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kami siang malam memproses perkara ini, juga disandingkan dengan hal penghitungan kerugian negara yang dilakukan 14 nakes ini. Jadi kami secara maraton melakukan itu. Tindakan preventif ke depannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bintan terkait dengan tidak adanya lagi kebocoran ataupun penggelembungan dana insentif baik dari nakesnya ataupun barangkali dari sektor kesehatan lainnya, Pak. Kalau preventif, kami selalu menghimbau kepada pemerintah daerah bahwasanya ini teman-teman ataupun tenaga nakes ini hanya mereka sebagai pelaksana. Dalam hal penyerapan anggaran mereka kurang berpengalaman. Oleh karena itu, secara aturan ini ada tanggung jawab dari dinas ataupun kepala daerah untuk lebih intens mengawasi ataupun mengedukasi teman-teman yang puskesmas ini agar tidak ada kasus yang serupa. Oke. Terakhir, Pak Fajrian, komitmen dari Kejari Bintan untuk menuntaskan kasus ini barangkali bisa diterangkan oleh masyarakat, Pak Fajrian. Komitmen kami dalam hal penegakan ini, kami tidak akan pandang bulu, kami tidak akan melihat ini siapa, kami tetap melaksanakan ini secara profesional, integritas. Kami mohon dukungan juga kepada masyarakat Bintan, semoga kami dalam menyelesaikan perkara ini berjalan lancar, dan kita perlu apresiasi juga teman-teman dari setiap puskesmas yang secara sukarela, secara legowo mengakui perbuatannya dan mengembalikan potensi kerugian negara. Itu yang perlu kita apresiasi kepada masing-masing kepala puskesmas. Oke, Pak Faisal, terakhir dari Anda saran atau rekomendasi bagi aparat penegak hukum, bagi masyarakat ataupun bagi kepala puskesmas yang saat ini telah mengembalikan uangnya, Pak? Iya, jadi saya selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama para pejabat negara sebagai pengelola keuangan negara ini harus lebih berhati-hati di dalam proses pengelolaan anggaran. Karena ketika kita kurang teredukasi, akhirnya
kita akan tergelincir kepada tindakan pidana yang sebenarnya kita tidak pahami itu. Tetapi secara normatif kita akan dipersalahkan oleh menjadi suatu perbuatan pidana. Nah, makanya harus perlu kehati-hatian. Dan saya berharap juga mungkin nanti dari Kejari juga karena sebagai JPN juga, Jaksa Pengacara Negara ini juga bisa memberikan pendampingan kegiatan-kegiatan yang ada di OPD. Seperti itu supaya mereka on the track di dalam pengelolaan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada lagi markup, tidak ada lagi penggelembungan dan lain sebagainya. Pengamat hukum pidana Muhammad Faizal, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube. Kasipitsus Kejari Bintan, Pak Fajrian Yustiardi, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program YouTube. Sama-sama. Itulah tadi saudara wawancara kami dengan Kasipitsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi, dan pengamat hukum pidana Muhammad Faizal. Kejaksaan Negeri Bintan menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas dugaan markup atau penggelembungan dana insentif nakes yang menimbulkan kerugian negara. Kita kawal bersama kasus ini, saudara. Dan tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya bersama saya Fahri Ambari. Sampai jumpa.